Guncangan hebat di panggung Grand Final DA7. Suasana malam puncak DA7 mendadak mencekam saat lampu studio menyala brutal dan kamera menyorot tajam ke arah dua finalis yang tersisa. Ketegangan memuncak hingga ke titik didih ketika amplop juara dibuka perlahan oleh sang pembawa acara. Seluruh penonton di studio menahan napas, sementara jutaan pasang mata di rumah terpaku pada layar televisi mereka masing-masing. Di antara riuh rendah teriakan, satu nama yang paling menggema adalah Valen Pamekasan, sang jagoan yang digadang-gadang akan membawa pulang piala kemenangan. Namun, saat pengumuman dibacakan, sebuah kejutan besar menghantam ekspektasi publik. Valen hanya menduduki posisi juara kedua. Keputusan ini seketika meruntuhkan harapan para pendukung setianya yang sudah berjuang habis-habisan di jalur voting. Ledakan protes di Jagadmaya 1 Indonesia. Begitu nama pemenang diumumkan, Jagadmaya langsung meledak dalam kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa hebat. Kolom komentar akun resmi stasiun televisi dan media sosial para juri dipenuhi dengan narasi ketidakpuasan dari netizen yang merasa Valen dirampok haknya. Tagar protes mulai bermunculan, menciptakan gelombang kegaduhan yang menyatukan para penggemar dari berbagai daerah untuk menuntut transparansi penilaian. Mereka mempertanyakan mengapa sosok dengan talenta sebesar Valen bisa kalah di detik-detik terakhir kompetisi. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan yang makin memanas, sebuah video pernyataan dari Inul Daratista mendadak muncul ke permukaan. Video tersebut menjanjikan sebuah pengungkapan yang selama ini tertutup rapat di balik megahnya panggung kompetisi DA7. Inul Daratista akhirnya membongkar tabir gelap. Di tengah badai spekulasi yang makin liar, Inul Daratista akhirnya muncul, memberikan klarifikasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Sang diva dangdut tampil dengan pembawaan yang tenang, namun memiliki sorot mata yang penuh dengan rahasia besar. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai juri senior membuat setiap kata yang diucapkannya akan menjadi peluru yang siap melesat tajam. Dengan gaya yang anggun namun tegas, Inul mulai membuka suara mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik meja penjurian yang sangat sakral tersebut. Ia tidak bicara sebagai orang luar, melainkan sebagai saksi kunci yang melihat proses perkembangan Valen dari titik nol hingga malam final. Pernyataannya ini seketika membuat netizen terdiam sejenak, siap menyerap setiap informasi yang selama ini tersembunyi. Ujian konsistensi yang menjadi batu sandungan. Poin pertama yang dibongkar oleh Inul adalah masalah konsistensi yang seringkali luput dari pengamatan mata penonton awam. Menurut Inul, seorang juara sejati tidak hanya dinilai dari satu atau dua penampilan yang spektakuler saja, melainkan dari grafik penuh performa sejak minggu pertama. Ia menjelaskan bahwa meski Valen memiliki banyak momen magis yang membuat bulu kuduk berdiri, ada beberapa minggu di mana performanya menurun drastis karena faktor kelelahan. Juri mencatat setiap detil kecil, mulai dari nada yang sedikit meleset, hingga kontrol napas yang tidak stabil di tengah lagu. Penonton mungkin hanya melihat hasil akhir yang terlihat indah, namun juri melihat retakan-retakan kecil yang terjadi selama perjalanan panjang kompetisi yang sangat melelahkan tersebut. Strategi pemilihan lagu yang kurang menggigit. Hal mengejutkan lainnya yang diungkapkan Inul adalah mengenai strategi pemilihan lagu yang dianggap kurang memaksimalkan potensi Valen. Di babak final yang sangat krusial, pemilihan materi lagu bisa menjadi penentu hidup dan mati bagi seorang kontestan di atas panggung. Inul menyebutkan bahwa beberapa lagu yang dibawakan Valen terasa terlalu aman dan tidak memberikan ruang bagi Valen untuk menunjukkan ledakan tekniknya yang sesungguhnya. Sementara itu, rivalnya justru mengambil resiko besar dengan lagu-lagu yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, namun memberikan klimaks yang luar biasa bagi juri dan penonton. Dalam kompetisi seketat ini, kesalahan strategi dalam memilih senjata bisa berakibat fatal, karena suara yang indah saja tidak cukup tanpa didukung oleh aransemen yang tepat. Mentalitas dan beban berat di bawah tekanan. Inul kemudian masuk ke area yang lebih personal, yaitu mengenai kekuatan mental Valen saat menghadapi tekanan final yang sangat luar biasa. Sebagai penyanyi yang sudah puluhan tahun malang melintang, Inul mampu mencium bau kegugupan yang coba disembunyikan di balik senyuman panggung. Ia mengungkapkan bahwa pada malam final, ia melihat ketakutan di mata Valen. Takut salah, takut gagal, dan takut mengecewakan basis penggemarnya yang sangat masif. Ketegangan ini secara tidak sadar membuat otot-otot suaranya menjadi kaku, dan ekspresi wajahnya terlihat tidak lepas secara alami. Juara sejati adalah mereka yang mampu melupakan bahwa mereka sedang berkompetisi. Sementara Valen dinilai masih terbebani oleh ekspektasi besar yang dipikulnya di pundak sendiri secara berlebihan. Realita pahit di balik dominasi voting publik.
Isu sensitif mengenai voting juga tidak luput dari pembahasan tajam Inul Daratista yang membuat banyak orang terhenyak diam. Ia mengakui bahwa dukungan untuk Fallen sangat luar biasa dan sulit ditandingi oleh siapapun di musim ini. Namun kompetisi ini bukan sekedar lomba popularitas semata. Inul menegaskan bahwa tugas juri adalah menjaga marwah dan kualitas teknis agar gelar juara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling ramai di media sosial. Jika hanya mengandalkan voting, maka esensi dari ajang pencarian bakat akan hilang dan berubah menjadi ajang kekuatan finansial untuk membeli pulsa. Juri harus berdiri di tengah untuk memastikan bahwa kualitas vokal tetap menjadi variabel utama, meskipun hal itu terkadang harus berbenturan dengan keinginan massa yang sangat fanatik. Menangkis isu settingan dan peserta titipan. Mengenai tuduhan adanya settingan atau peserta titipan yang selalu muncul setiap musim, Inul memberikan jawaban yang sangat menohok. Ia menyatakan bahwa menuduh hasil DA7 telah diatur adalah sebuah penghinaan besar bagi tim kreatif, pelatih musik, dan juri yang bekerja siang malam. Inul menjelaskan bahwa proses penilaian melibatkan banyak kepala profesional yang mempertaruhkan reputasi besar mereka di industri musik nasional. Tuduhan tanpa bukti hanya akan menyakiti kedua belah pihak, baik sang pemenang yang merasa kemenangannya tidak dihargai maupun Fallen yang terus-terusan diposisikan sebagai korban. Menurutnya, hasil akhir adalah murni akumulasi poin teknis dan voting yang diproses secara profesional tanpa intervensi pihak luar manapun secara sepihak. Masa depan Fallen yang jauh lebih cemerlang. Menutup pernyataannya, nada bicara Inul berubah menjadi lebih lembut dan penuh kasih layaknya seorang kakak kepada adiknya sendiri. Ia mengingatkan satu Indonesia bahwa sejarah musik telah membuktikan bahwa menjadi juara 2 bukanlah sebuah akhir dari segalanya. Banyak bintang besar saat ini yang justru lahir dari posisi runner-up atau bahkan mereka yang tereliminasi di babak awal namun tetap konsisten berkarya. Inul melihat Fallen memiliki modal yang sangat lengkap, mulai dari suara khas, paras yang menarik, serta attitude yang baik untuk bertahan di industri. Yang paling penting sekarang bukan lagi meratapi posisi kedua, melainkan bagaimana Fallen memanfaatkan momentum ini untuk merilis karya yang bisa diterima oleh masyarakat luas di masa mendatang kelak. Pelajaran berharga dari panggung megah DA7. Drama yang melibatkan Fallen Pamakasan dan pernyataan berani Inul Daratista ini akhirnya memberikan pelajaran berharga bagi seluruh pecinta dangdut. Kita diajak untuk melihat bahwa sebuah kesuksesan bukan hanya tentang angka di papan skor, melainkan tentang ketangguhan hati dalam menerima hasil akhir. Fallen mungkin kehilangan trofi utama malam itu, namun ia telah memenangkan hati jutaan orang yang akan terus mendukung karirnya setelah lampu studio padam. Publik kini mulai menyadari bahwa setiap komentar pedas juri sebenarnya adalah cambuk untuk membuat para kontestan menjadi lebih kuat di industri yang sesungguhnya. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan siapa juara yang sebenarnya di hati rakyat Indonesia melalui karya-karya nyata yang akan dilahirkan nanti.